Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Oke, bagi Anda yang bergabung di Klik Meeting maupun di YouTube, di channel YouTube GK Invest Semarang, selamat bergabung. Malam hari ini kita akan mencoba mengupas dari sisi analisa teknikal, tapi kita nanti juga akan membahas mengenai fundamental. Nah, seperti itu. Oke, pada hari ini, oh ya tadi pagi ya, ini bagi Anda yang mungkin tadi siang nggak lihat saya edukasi online, tadi pagi jam 1 pagi, The Fed atau Bank Sentral Amerika itu memberikan pengumuman mengenai suku bunga terbaru, dan dia juga memberikan hasil rapat para anggota pembuat kebijakan dari Bank Sentral Amerika mengenai kebijakan moneter. Jadi dalam hal ini Gubernur Bank Sentral Jerome Powell dia mengatakan mengenai aktivitas perekonomian di Amerika mulai beranjak naik lah ya, mulai beranjak naik, cuman masih belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Bank Sentral, tapi ya cukup cukup oke lah, cukup memuaskan. Dilihat dari tingkat pengangguran juga sudah mulai berkurang, kemudian jumlah lapangan pekerjaan itu juga sudah mulai banyak di Amerika, sehingga membuka peluang bagi warga negara Amerika untuk mendapatkan pekerjaan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, seperti itu. Kemudian beliau juga menyoroti mengenai investasi bisnis. Jadi investasi bisnis yang ada di Amerika juga mulai naik lah ya, tumbuh naik. Jadi banyak investor-investor yang mulai menanamkan modal di Amerika, entah itu dari warga lokal atau dari luar Amerika, itu mulai berinvestasi di Amerika. Itu juga mulai ada laporan yang menanjak. Kemudian di sisi lainnya untuk penjualan rumah, nah ini juga mulai ada kenaikan. Kalau di Amerika penjualan rumah selalu dihitung ya setiap sebulan sekali. Nah, seperti itu. Jadi terlihat laporannya. Jadi perekonomian mulai naik. Nah, kemudian dari sisi stimulus yang kemarin diajukan oleh Presiden Biden dengan total 1,9 triliun US dollar, itu juga sudah mulai sudah bukan mulai disetujui oleh Parlemen Amerika, dan diharapkan rancangan undang-undang ini yang sudah disetujui, itu rancangan undang-undang mengenai stimulus ini diharapkan bulan depan, di bulan April itu diharapkan sudah bisa menjadi undang-undang, dan diharapkan juga warga negara Amerika juga semuanya juga sudah mendapatkan paket bantuan ekonomi untuk pandemi COVID-19 atau stimulus. Nah, itu jadi hal ini diharapkan juga akan menggerakkan roda perekonomian. Nah, menambah aktivitas perekonomian juga semakin naik setelah mendapatkan bantuan dari stimulus oleh pemerintah Amerika kepada warga negara Amerika, seperti itu. Cuman yang menjadi sorotan para pelaku pasar di sini adalah faktor inflasi. Jadi inflasi, sang gubernur mengatakan kalau inflasi di tahun 2021 kemungkinan di angka 2,4%. Sedangkan target dari Fed sendiri pun juga, Bank Sentral Amerika pun juga targetnya cuma 2,0%. Jadi di atas target lah ya. Nah, cuman dari sisi yang lainnya ini membuat sedikit bernada dovish lah ya, sedikit bernada dovish, sehingga membuat indeks dolar mengalami pelemahan tadi pagi ketika sang gubernur Jerome Powell melakukan press conference, membuat pergerakan US dollarnya melemah dan membuat mata uang, instrumen instrumen keuangan yang berlawanan dengan USD mengalami penguatan. Nah, seperti itu. Seperti emas sampai hari ini juga mengalami kenaikan. Hari ini emas naik sampai di level 17,55. Cuman, nah, harga emas
kembali terjun. Nah, itu cukup menarik. Terjun itu berarti turun ya, kembali terjun atau turun sampai di level 30 berapa nih, 31 kalau nggak salah ya. Nah, saya cek dulu di MetaTrader. Sampai di level 27 Bro. Wah, cukup cukup dalam sekali dari 17.55 ke 17.27. Nanti kita akan cek, kita akan lihat dari segi segi analisa teknikal seperti apa, apakah akan rebound naik lagi atau lanjut terjun lagi mendekati psikologis price 1.700. Nah, itu cukup menarik di situ. Nah, itu jadi itu yang uh, tadi pagi disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika sehingga membuat harga dolar waktu itu turun. Nah, harga dolar mulai naik karena ada penawaran nih, ada penawaran ketika sesi perdagangan Eropa dibuka. Itu sekitar jam jam 2 ya. Tadi ketika saya melakukan edukasi online, harga emas sudah mulai nah, mulai turun dia, mulai turun. Harga euro juga turun, pound sterling juga mulai bergerak di bawah 1,20 ribu. Nah, sudah mulai turun ketika jam 2 siang. Jadi ada penawaran apa namanya? Penawaran untuk US dollar dan meningkatkan apa namanya? Meningkatkan obligasi atau hasil imbal imbal hasil Treasury US 10 tahun sama 30 tahun itu kembali lagi naik. Nah, menanjak naik lagi lebih dari 3% untuk saat ini. Nah, itu yang membuat harga US dollar lawan dari US dollar di instrumen keuangan yang lawannya US dollar mengalami pelemahan sampai malam hari ini. Nah, ketika kita melakukan left trade. Itu jadi ada penawaran indeks bukan indeks, penawaran mata uang dolar Amerika tadi jam 2 siang. Jadi membuat sekarang tuh. Nah, apakah akan kembali lagi rebound? Kita akan cek. Nah, ini barusan dirilis, kita masih ke fundamental nih. Barusan dirilis dari Bank Sentral Inggris. Dia Bank Sentral Inggris merilis untuk suku bunga terbaru. Jadi Bank Sentral Inggris tetap mempertahankan suku bunganya 0,10% seperti yang diharapkan oleh para analis karena dilihat Bank Sentral Inggris ini cukup nyaman sekali. Jadi cukup nyaman sekali dengan suku bunga 0,10%. Nah, cuman dari perkembangan pertumbuhan PDB juga sedikit lebih kuat. Kemudian mengenai apa pembatasan wilayah, kemudian pelonggaran atau apa pembelian obligasi itu pun juga akan ditingkatkan oleh Bank Sentral. Nah, kemudian untuk pergerakan pound sterling sendiri pun juga melemah tipis ya, nggak begitu banyak sih, sampai di 1,39 running sekarang 1,39.370. Nah, nanti kita akan cek apakah akan rebound naik atau lanjut turun. Jadi untuk malam hari ini data ekonomi dari Bank Sentral Inggris juga tidak apa namanya tidak merubah suku bunga masih sama 0,10%. Kemudian mengenai total aset pembelian dari obligasi itu pun juga masih dipertahankan sebesar 895 miliar pound sterling. Nah, kemudian untuk pembelian obligasi yang apa namanya untuk jangka pendek sekitar 20 miliar pound sterling itu juga masih dipertahankan. Jadi apa perubahannya nggak begitu banyak sih ya untuk keputusan dari kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris yang pada malam hari ini merilis suku bunganya dan merilis kebijakan moneter. Nah, kemudian kita akan lihat data ekonomi yang lainnya untuk malam ini. Mungkin bagi teman-teman trader agak apa namanya mungkin belum sempat lihat data ekonomi. Nah, ini sedikit saya ingatkan. Nanti jam 19.30 sebentar lagi 30 menit lagi lah ya. 20 menit lagi lah. 20 menit lagi nanti akan dirilis klaim pengangguran awal dari Amerika. Ini karena termasuk kategori bintang 3 jadi cukup berpengaruh terhadap 12.000 untuk jumlah klaim. Nah, kalau jumlah klaimnya turun, otomatis pengangguran juga turun. Kalau penganggurannya turun, itu bagus untuk mata uang atau bagus untuk mata uang dolar Amerika. Nah, tentu saja akan berimbas terhadap instrumen yang berlawanan dengan dolar Amerika.
contohnya emas, pound sterling, euro, yen, Swiss, kemudian Swiss franc, kemudian ada Aussie dan lain sebagainya, itu akan mengalami pelemahan. Itu masih prediksi. Nah, jangan khawatir, masih prediksi. Untuk aktualnya nanti akan kita lihat jam 19.30. Nah, pas nanti kita juga masih live trade, nanti kita akan cek pergerakan emas seperti apa, efek dari klaim pengangguran Amerika itu dirilis. Nah, seperti itu. Kemudian di saat yang bersamaan, sektor tenaga kerja Philly Fed juga dirilis. Kemudian ada indeks manufaktur Fed Philadelphia juga dirilis. Dari prediksinya ada penurunan dari 23,1 ke 23,0. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita cek ke MetaTrader. Kita lihat ke MetaTrader 5 GK Invest. Sebentar ini mau saya share. Share screen. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung dengan live trade acara live trading bersama GK Invest cabang Semarang, selamat bergabung. Kita live trade, kita memberikan edukasi. Sekali lagi untuk edukasi ini atau live trade ini disclaimer on ya. Jadi disclaimer semua keputusan berada di tangan Anda. Jadi apapun yang kita sajikan di sini sifatnya hanya memberikan edukasi kepada Anda semuanya. Nah, kalau misalnya Anda mungkin mau entry, mau apa, nah itu semua berada di keputusan di tangan Anda. Nah, tapi kalau saya, kalau misalnya ada bagus, nah nanti saya juga mau entry kan ya. Oke, kita cek ke emas. Nah, ini emas sempat tadi harga tertinggi hari ini sampai di 17.55. Ini kalau saya pakai SND, supply and demand ada beberapa level penawaran pas notok di 17.55 sampai 17.61. Jadi kalau misalnya breakout ke 61 ya kita harus sweet buy sih ya. Jadi untuk sinyal area sell sih, sell limit menempatkan di 17.55 sampai 17.61. Nah, jadi monggo silakan Anda mungkin mau memilih sell limit di berapa, apakah 17.56 atau 17.60 atau 17.59, pokoknya di antara range secara teori. Tapi ini semuanya keputusan di tangan Anda sih ya. Jadi kita nggak menganjurkan Anda untuk open, ini sekedar untuk edukasi. Kemudian untuk area buy, area untuk buyer menempatkan di level 17.27 sampai 17.20. Nah, ini pas turun kurang spreadnya sih ya. 17.20 poin berapa nih? 17.20 sorry 17.27,650 harga terendah 1 jam terakhir. Ini kita pakai 1 jam terakhir ya. Nah, ini kelihatan ini. Pas untuk di sini terus kemudian dia balik naik. Nah, jadi untuk area buy limit 17.27 sampai 17.20. Ya mungkin kalau misalnya coba nih saya mau memanfaatkan peluang juga sih ya. Saya cek untuk buy limit, saya ngambilnya lotnya kecil aja nih, 0,1 lah ya, 0,1. Buy limit di antara 17.27 sampai 17.20. Nah, saya ingin menempatkan di price 17.26 lah ya. Nah, 17.26. Stop loss, saya pakai stop loss cukup ketat sekali, 17.20. Profit risiko 6 poin. Profit sama 1/1, 6 poin. Oke, ini saya tempatkan. Oke, sudah saya tempatkan stop loss di 17.20. Saya cukup ketat sekali karena ada ini saya pakai time frame 1 jam. Nah, kalau 1 jam kelihatan pas ini kan ya. Kalau 30 menit sedikit agak naik. Nah, seperti ini. Kemudian dari sisi yang lainnya, nah kita cek pakai CCI. Nah, CCI-nya ini kebetulan CCI 15 menit divergen bullish divergen. Nah, bullish divergen itu berarti artinya ketika harga membuat lower baru, lower low lah ya, istilahnya lower low, dan di indikator, kebetulan saya pakai indikator CCI periode 14, pakai yang default, itu menempatkan gambarnya naik. Nah, kalau bukan naik,
higher low. Nah, higher low, bukan gambaran naik lah ya, higher low. Nah, ini kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, ini saya pakai warna merah ya, supaya enggak supaya beda dengan SND-nya. Kemudian di 15 menit, di sisi I-nya ini gambarnya naik. Nah, paling enggak kan potensi untuk kalau misalnya ini break 27 ya, saya rasa saya menempatkan di 26 mungkin nggak begitu apa namanya nggak begitu jauh lah ya. Nah, ini di 15 menit sisi I-nya menunjukkan garis naik, kemudian dari apa namanya harga candlestick di harga itu juga menunjukkan turun. Jadi dia break low terus. Jadi membuat untuk lower low. Jadi potensi untuk kemungkinan dia akan kekuatan rebound buyer juga kemungkinan harga mantul naik. Tapi kita juga untuk mengantisipasi kalau misalnya salah arah ya, saya antisipasinya di 17.20. Di area ini 17.20 SND yang apa namanya batas terdekat sih ya. Nah, di sini 11.20. Oke, itu sudah saya pasang. Untuk yang di emas, kayaknya potensinya juga kemungkinan naik pun juga cukup terbuka. Nah, jadi 15 menit menunjukkan naik, kemudian potensi untuk yang di SND-nya juga sudah memasuki area buy lah ya, buy antara 17.27 sampai 17.20. Time frame saya pakai time frame H1 lah ya, kita bermain pendek H1. Karena saya tidak berniat untuk membiarkan posisi ini sampai beberapa hari ya, paling enggak tek dapat selesai malam ini. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan harapannya sih gitu, selesai pada ya mungkin kena stop loss atau kena take profit-nya malam ini. Nah, tapi kita penempatan posisi juga berdasarkan teori. Oke, ini sudah saya tempatkan untuk emas, kemudian untuk sisi yang fundamental yang apa bukan fundamental, teknikal yang lainnya juga mengatakan bullish divergence. Bullish divergence. Kalau kita tarik garis ke sini yang sedikit ke apa support yang ke kanan, itu harga terendahnya berada di 17.24. Nah, mungkin kita bisa coba tarik Fibonacci ini. Nah, sampai di harga tertinggi, saya pakai harga terendah kemarin ya nih, tanggal 17 di 17.24 ke harga tertinggi hari ini. Jadi 2 hari saya pakai, bukan 2 hari, sehari ya. Low kemarin sama high hari ini 17.27. Nah, ini kebetulan juga level apa namanya golden ratio, batas untuk golden ratio itu berada di 17.27.614, itu di 88,6%. Nah, di area inilah ya. Ini saya mau kasih warna gimana ya supaya bentar, supaya beda lah maksudnya. Nah, area inilah ya. Nah, ini termasuk golden rasio Fibo. Kalau misalnya 24 break ya kita waspada. Paling enggak kemungkinan tes ke 17.20. Kalau tes 17.20 ya begitu dia breakout, buy, stop. Mungkin kalau misalnya mau lanjut sweet, sweet sell maksudnya. Sweet sell itu paling enggak targetnya di 17.12. Kalau misalnya 17.20 break break apa namanya dilewati lah ya, dilewati 17.20 dilewati kemungkinan ke 17.12 target yang terdekat. Di 16 ya ada 17.16 sampai 17.12. Saya menempatkan di situ 16 sampai ke 12. Kalau 08 ya memang sedikit agak ke bawah sih, cuman kalau saya lihat dari data ekonomi cuman bergerak klaim pengangguran untuk malam ini, untuk pas tengah malam itu nggak ada data ekonomi yang dirilis kecuali apa namanya stok minyak crude oil. Nah, seperti itu. Oke, harga ternyata sudah naik duluan. Belum nyampe ke limitnya. Nah, ya nggak masalah namanya juga trading, racingnya di situ. Kalau misalnya harganya nggak nyampe menyentuh apa namanya menyentuh yang kita limitkan, nah resikonya di situ. Kalau misalnya di 27 pun juga belum nyampe. Nah, karena
low-nya candle yang sekarang ini di 17.27.07. 07. Jadi masih kurang spread. Spreadnya masih kurang. Ternyata masih kembali naik ke 29. Nah, sepertinya divergennya ini juga sedikit memberikan kekuatan untuk bullish lah ya. Ini divergen. Jadi divergen itu bagi para apa namanya nasabah atau para trader mungkin sudah tahu lah. Tapi bagi yang belum tahu, divergen itu kondisi di mana candlestick atau harga menunjukkan lower low. Jadi dia break low terus. Nah, break low terus atau tren turun lah ya, tren turun atau ya tren turun yang gampang. Tren turun tapi di indikator, ini saya pakai indikator CCI periode 14 yang versi default aja, nggak saya ubah-ubah, nggak saya ganti-ganti. CCI menunjukkan dia masih apa ya, naik lah ya, masih belum ada break low, maksudnya belum menunjukkan lower lower low untuk yang di CCI. Jadi kemungkinan market rebound pun juga cukup terbuka sekali. Tapi kalau misalnya mungkin dia turun, nah kita sudah tahu nih batasannya. Paling nggak di 17.24 sampai di 17.20. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu untuk pembahasan di emas XAU USD. Jadi saat ini kebetulan emas lagi berada di area buy menurut apa namanya SND supply and demand. Ini di 17.27 sampai 17.20. Kalau break di 20 ya paling nggak kita stop loss di 20. Sweet kalau misalnya mau sweet sell ya monggo silahkan. Target antara 17.16 sampai 17.20, 17.12. Nah, di sini di 123,6% sampai di 138,2%. Itu jatuhnya di 17.16 sampai 17.12. Nah, gitu. Oke, kita tinggalkan yang di emas, kita beralih ke pound sterling. Nah, pound sterling ini barusan bank sentral apa namanya? Bank sentral Inggris barusan merilis suku bunga terbaru. Ini bagi Anda yang baru bergabung di live trade bersama GK Invest Cabang Semarang. Barusan Bank Sentral Inggris jam 7 malam 19.00 waktu Indonesia Barat merilis suku bunga terbaru dan lebih memilih untuk mempertahankan suku bunganya. Nah, sebesar 0,10%. Kebijakan moneter pun juga tidak banyak berubah, jadi tidak membuat kejutan di market. Pound sterling pun juga tidak menguat secara signifikan, bahkan kecenderungan dia lebih turun mengikuti alur penawaran indeks dolar yang sejak tadi jam 2 siang itu sudah ada pembelian untuk indeks dolar. Jadi sampai sekarang masih ada pembelian. Kita lihat untuk yang di pound sterling sempat menyentuh di batas SND ya, batas SND garis merah ini. Dia langsung turun. Ini batasnya untuk area sell mendekati 1,40.000 lah ya. Nah di sini nih sampai 1,40.027. Ini kalau saya kasih apa namanya tulisan seperti ini untuk area sell limit ya maksudnya ya nih 1,39.970 lah. Nah, sampai di 1,40.270. Nah, ini untuk area sell dan sempat menyentuh area sell dia langsung rebound duluan, apa namanya? Bukan rebound, turun lebih dulu. Nah, cuman untuk area buy-nya kita menempatkan di sini nih. Area buy-nya agak sedikit dalam nih ya. Saya pakai time frame 1 misalnya. Agak sedikit dalam di sini. 38 1,38.096. 38596 sampai berapa nih? 38421. Nah, mungkin saya tulis di sinilah supaya enak. Untuk area buy limit lah ya. 1,38 berapa tadi? Bentar. Jadi lupa malah. 38587 sampai di 421. 38587 sampai 1,38421.
Untuk area buy-nya di sini. Sekarang masih running di tengah, jadi saya belum bisa memutuskan mau buy atau sell. Soalnya sell-nya pun juga sudah tersentuh tadi pagi ya ini ya. Sebentar, jam berapa nih? Jam 9 waktu server tambah 5 berarti jam 2 siang. Nah, jam 2 siang tadi pas ketika saya edukasi online tadi harga pound sterling sempat menyentuh 1,40 ribu. Nah, sekarang dia kembali lagi turun. Nah, untuk area sell. Untuk area B-nya di sini. Lumayan lumayan belum belum kesentuh nih. Nah, oke, kita cek apakah pattern-nya membentuk sebuah pattern. Kita cek juga ini kalau kita tarik garis kayak semacam dragon lah ya. Nah, kita pakai teknik yang simpel-simpel saja nih. Nah, ini. Kita pakai bantuan Fibo, penurunannya sampai di level berapa. Kita cek untuk GU. Nah, di sini Fibonya pun juga nggak begitu panjang karena kita bermain pendek. Jadi kita narik Fibonya juga jangka pendek. Kalau kita mau bermain dengan jangka panjang ya kita narik Fibonya cari harga terendah yang lebih dalam sama harga tertinggi yang lebih tinggi. Nah, itu baru kita bermain untuk jangka panjang atau medium lah ya, medium atau jangka panjang. Nah, untuk di Fibonacci ini saya karena untuk short term area golden ratio berada di terdekat di sini lah ya. Ini 50% 61. Nah, ini untuk area kalau yang bawah ini yang area buy limit ini yang berdasarkan SND, teorinya SND supply and demand. Cuman untuk yang sebentar saya kasih warna beda supaya terlihat beda ya. Untuk yang biru ini, nah biru muda lah. Ini untuk uh, golden ratio Fibonacci. Nah, ini area untuk buy limit. Berdasarkan golden ratio ya nih untuk pada 1,39 tuh 1,39 berapa nih? 0,76 sampai 1,39 38,856. Yang warna biru itu berdasarkan golden ratio Fibo. Kalau yang warnanya lebih yang ke bawah lagi itu berdasarkan supply and demand. Nah, seperti itu. Jadi kita mau tinggal pilih nih yang golden ratio atau yang supply and demand. Nah, semua keputusan di tangan Anda. Silakan bagi Anda yang mau request, kita akan coba memetakan untuk menganalisakan. Oh iya, bentar. Udah. Oke, ini ya. Untuk pound sterling, jadi area masih turun karena sudah breakout di trendline. Kita pakai trend yang sederhana aja lah ya. Teori nggak usah rumit-rumit. Yang penting kelihatan ada sinyal, ada peluang, ada keberanian untuk open posisi. Nah, itu yang paling penting di situ. Jadi ada keberanian untuk melakukan open posisi. Tapi ya diperhatikan, money management modal sama jumlah lot. Jangan terlalu besar. Sepertinya saya juga tertarik ingin golden ratio. Saya ingin mengetes golden ratio. Nah, saya mau pasang. Ini sekali lagi Anda, saya tidak menyarankan untuk mengikuti ya. Jadi kita cuma edukasi, memberikan edukasi dan disclaimer on. Semua keputusan berada di tangan Anda. Saya menempatkan di 39050. Nah, stop loss saya cukup ketat sekali. Oh, besok dapat harganya. Apa tahu kan ya. Take profit pun juga saya nggak banyak. 50% Fibo. Nah, sini. Komennya area golden ratio.
Nah, ini kasih komen. Nah, jadi kelihatan untuk komennya kelihatan. Oke, pasang. Jadi gitu untuk pemetaan kita di SND, kemudian Fibonacci, trendline. Kalau kita cek memakai divergen, saya rasa belum membentuk divergen ya. Kita cek aja dulu. 30 menit ini juga tidak membentuk divergen. Kemudian 15 menit ini juga tidak membentuk divergen. Belum membentuk divergen. Ini kalau saya cek agak panjang di sini, hampir sih ya, hampir. Tapi membutuhkan penurunan yang lebih tajam. Tapi kalau penurunan ini juga ikut turun. Jadi kalau menurut saya sih nggak divergen sih ya nih. Formasi belum divergen. Nah, seperti itu. Kalau dari sini pun, nah kalau ini juga belum, nggak kelihatan. Ini juga arahnya juga turun. Jadi seiring. Tidak ada divergen yang terindikasi, yang terdeteksi untuk di GU. Oke, kita coba cek di Euro USD. Nah, kita cek ke Euro USD. Nah, ini Euro tadi siang, ini jam berapa ya? Siang pas tadi saya memberikan edukasi ya, sempat drop turun ya. Drop tuh apa namanya? Ada penurunan. Nah, untuk yang di Euro, nah ini pun juga, tapi sudah OTW ini masalahnya. Nah, ini kan tadi siang saya memberikan edukasi seperti ini, gambarnya juga seperti ini, Bearish Dragon dan sudah menyentuh 61,8. Nah, dan kalau yang di pound sterling belum. Pound sterling mana tadi? Nah, ini. Nah, ini pound sterling baru OTW, masih di pertengahan antara 38,2 sampai ke 50,0. Jadi masih belum menyentuh untuk apa namanya? Di golden ratio-nya belum. Oke, kita cek untuk klaim pengangguran US. Barusan dirilis untuk klaim pengangguran awal di Amerika. Itu jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Minggu kemarin jumlah klaimnya 725.000. Untuk minggu ini aktualnya 770. Jadi ada kenaikan jumlah klaim. Jadi kalau ada kenaikan berarti secara teori berarti pengangguran semakin bertambah karena klaimnya bertambah. Jadi pengangguran bertambah dan kalau pengangguran bertambah berarti efeknya terhadap mata uang kurang begitu bagus. Jadi kemungkinan ada pelemahan di indeks dolar. Nah, seperti itu. Secara teorinya seperti itu. Tapi di sisi lain, indeks manufaktur Fed Philadelphia yang apa namanya survei ini ada kenaikan yang signifikan. Jadi untuk aktualnya 51,8. Bulan kemarin itu 23,1. Kemudian prediksi analis menempatkan 23,0. Sedangkan nilai aktualnya naiknya cukup signifikan sekali, 51,8. Nah, jadi di sisi lain klaim penganggurannya melemah untuk indeks dolar, tapi indeks indeks manufaktur Fed Philadelphia ini penguatan untuk USD. Jadi apa ya? Tarik-tarikan lah ya, tarik-menarik antara data ekonomi ini, antara klaim pengangguran dan indeks manufaktur Fed Philadelphia. Jadi ada tarik-menarik membuat pergerakan harga pun juga nggak begitu banyak sih. Kita cek di emas. XAU-USD juga naiknya juga nggak begitu apa namanya lumayan sih ya tadi 29 sekarang 31. Cuman sayangnya aduh buy limitnya masih kurang nih. Harusnya 27 tadi dapat. Aduh. Ini low-nya 26,170 nanti. Kurang spreadnya lagi. Aduh. Harusnya kalau saya 27,0 dapat ini harusnya nih. Nah ini ya aduh. Ya masalahnya saya turunkan sih ya, saya turunkan 1 poin karena saya risikonya 6 poin sampai ke 20. Jadi kalau saya buy limit di 27,
resiko di 20 berarti saya resikonya 6 poin. Nah, 17-20 ya berarti sorry 7 poin. Nah, 7 poin. Jadi take profit ya harus 7 poin. Cuman saya turunkan 1 poin dengan harapan dapat harga yang lebih bagus dari 27, ternyata nggak nyampe. Ternyata nggak nyampe. Ternyata nggak nyampe. Nah, ini masih di harga tertinggi, ya sorry harga tinggi. Harga terendah, nah tuh kelihatan tuh kan. Nah, low-nya 1726.170. Aduh, kurang spread. Padahal tadi saya pasangnya di 1726.00. Kurang dikit harusnya. Sudah dapat berapa nih? 4 poin ya harusnya ya. Tapi saya nggak nyampe. Ya namanya trading seperti itu, nggak usah disesali. Besok masih ada peluang lah ya. Nah, besok kita masih ada live trade. Jangan khawatir. Oke, kita lanjut ke mana nih? Euro euro ya, euro. Nah, euro sudah masuk ke golden ratio sih ya, masuk ke golden ratio, untuk area Fibonacci, kita main, jangka pendek. Jadi golden ratio-nya di sini saya kasih warna sedikit agak beda supaya kita bisa membedakan mana yang masuk golden ratio, mana yang masuk supply and demand. Nah, di sini nih, warnanya biru. Nah, ini sudah masuk golden ratio untuk buy. Kemudian stopnya ini juga agak sedikit pendek ini di sini, di 1.1900. Sebentar, ini area buy-nya untuk SND. Kita ikut stop loss-nya, stop loss SND nih. Area buy menurut SND di 1.19995 sampai 1.19041. Kita satu situ dulu. Buy limit area limit 1.19995. Aduh, sampai 1.1900 berapa tadi? Itu ya. Nah, saya cek lagi. Ini saya pakai time frame 1 jam. Oh, bukan. 038. Waduh, gimana Kak? 038. Nah, 19038. Nah, seperti inilah. Nah, ini untuk area buy limit. Cuman kalau menurut Fibo ini sudah masuk teori apa namanya pattern dragon sudah masuk buy limit sih ya. Apa? Area buy untuk euro. Tapi untuk kalau yang menurut teorinya SND itu area buy limitnya di 1.1995 sampai 1.19038. Nah, ini bisa Anda lihat ya di sini ya. Ini saya tulis di sini supaya kelihatan. Nah, cuman saya lebih tertarik untuk kalau saya buy sekarang, nah kita juga berpikir nih rasionya 1995. Nah, mungkin saya pasang 3 aja lah ya. Nanti kalau satu open, lainnya saya cancel. Seperti itu. Bentar, saya juga mau pasang nih. 19.5. Stop loss di 1.19038. Profit. Take profitnya saya ngambil di 50% Fibo. Berarti di 422. Kurang 2. Nah, jadi untuk price saya limitnya lebih ke condong ke SND. Soalnya harganya sebentar lagi mudah-mudahan juga nyampe. Oke, harganya sudah semakin turun nih. Sudah warnanya hijau. Menandakan kalau antara harga running dengan harga limit sudah semakin dekat, jadi warnanya berubah jadi hijau di sini. Nah, kelihatan ya. Oke, sekali lagi nih disclaimer bagi para trader, apa namanya, apa yang kita sajikan ini sekedar edukasi, disclaimer on. Jadi Anda semua keputusan di tangan Anda. Kalau misalnya mungkin mau action juga monggo silahkan. Kita tidak memaksa.
Kalau misalnya untuk sekedar wacana atau menambah wawasan edukasi, ya kita juga malah senang sekali karena memang di sini sifat kita juga memberikan edukasi di acara live trade pada malam hari ini. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bagi Anda yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom chat, klik meeting maupun di kolom YouTube. Nah, apa yang mungkin belum jelas, apa yang kita saksikan belum jelas, belum paham, silakan ketik di kolom chat atau mungkin Anda ingin request. Nah, nanti kita akan bantu untuk memetakan. Oke, harga euro masih condong lebih ke turun, masih mendekati harga low. Kemudian emasnya juga kembali lagi turun, jadi masih ada harapan pullback lah mudah-mudahan. Tapi kalau open, saya rasa cukup sih ya modalnya nih. Modalnya 6.000, 0,3 cukup lah. Yang penting ada batasan stop loss. Oke, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Oh ya, untuk apa? Harga crude oil, ini crude oil di malam hari ini mengalami penurunan karena apa? Efek dari stok minyak kemarin tadi malam ya. eh, Kemarin malam itu mengalami peningkatan stok. Kalau kita lihat versi API sama untuk versi API ada penurunan stok dari 12,7 juta barrel ke minus 1 juta barrel. Sedangkan dari versi EIA itu ada penurunan sih, tapi dari prediksi analis ya lebih baik, lebih lebih apa ya, bagus lah ya, bagus dari prediksi analis aktualnya. Jadi buat harga crude oil sempat kecenderungan turun. Dan harga minyak turun di sisi lain karena ada vaksin yang AstraZeneca itu disinyalir membawa efek samping. Jadi beberapa negara Eropa itu menangguhkan atau tidak memakai vaksin ini. Jadi membuat uh, apa ya, potensi untuk permintaan harga minyak itu apa nggak jadi naik lah ya. Maksudnya potensinya kemungkinan akan turun karena membuat AstraZeneca ini disinyalir ada efek samping sehingga tingkat kesembuhannya juga berkurang. Nah, kalau tingkat kesembuhannya berkurang, akan berdampak terhadap aktivitas perekonomian juga akan sedikit menurun. Nah, kalau sedikit menurun, otomatis permintaan akan minyak itu juga akan sedikit berefek ke turun. Nah, seperti itu. Jadi membuat harga minyak turun karena permintaan minyak juga turun gara-gara efek dari uh, vaksin dari AstraZeneca ini disinyalir ada efek samping. Nah, seperti itu. Jadi membuat beberapa negara juga sudah mulai tidak memakai vaksin ini. Mereka lebih ke merek yang lain, jadi membuat harga crude oil sempat terkoreksi sampai running sekarang di 63,67 dolar per barrel. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan. Oh, Pak Manto, saya sudah profit gold 12 dolar. Waduh. Oh, berarti tadi sudah diambil, Pak Manto ya. Nah, oke, untuk area buy-nya sih. Nah, itu tadi. Jadi butuh apa ya? Butuh keberanian. Nah, butuh keberanian untuk entry. Kita misalnya menganalisa nih, misalnya level 27. Ya, kalau misalnya diturunkan efeknya nggak nyampe seperti limit saya nggak nyampe. Kalau misalnya di 27 pas open tadi ya seperti Pak Mati lakukan, mungkin dia opennya mungkin buy limit di 27 pas mungkin ya. 17,27,00 pas mungkin. Nah, tadi sempat rebound naik sampai ke 31. Nah, kan lumayan dapat ya untuk naik-naikan equity lah ya. Seperti itu. Tapi untuk yang limit saya ternyata nggak dapat karena saya ngambil harga sedikit saya turunkan. Nah, itulah. Jadi trading memang persiapannya memang nggak banyak, tapi harus matang. Yang pertama, pengetahuan mengenai
transaksi itu sendiri. Kemudian analisa teknikal juga kita perlu menguasai, modalnya juga ada, dan yang ketiga adalah psikologis. Jadi psikologis ini sangat-sangat penting sekali. Keberanian kita untuk entry posisi, apakah mau buy limit di 27 atau buy limit di 26. Seperti saya lakukan. Ternyata nggak nyampe, kurang spread. Oke, selamat untuk Pak Manto, tadi sudah cuan ya. Cuan untuk di goal. Oh ya, untuk CLR. Pak Ahmad Junedi, sebentar ini saya cek untuk di crude oil. Ini crude oilnya sempat tadi malam beberapa hari terakhir ini sempat mengalami rally ya, rally turun. Kita cek untuk SND-nya seperti apa untuk crude oil. Saya pakai time frame H1. Nah, untuk di crude oil sendiri ini sudah masuk area buy sih ya. Area buy sempat menyentuh beberapa kali zona hijau ini. Jadi area buy-nya ini sebentar saya petakan dulu. Ini 64.00 sampai di 62.99. Nah, sedikit agak panjang, hampir 1 poin ya. 64 poin, lebih dari 1 poin. Area buy limit maksudnya ya. Area buy limit di 64.00 sampai di 62.99. Kurang 1 poin lah ya, 62.99. 1 poin, 1 troy on maksudnya. 1 poin troy on itu kalau kita ngambil 1 lot itu nilainya sekitar $1.000. Kalau kita 0,1 berarti sekitar $100. Nah, kalau 0,10 ya maksudnya 0,10 sekitar $100. Jadi jaraknya ini sekitar $100 kalau kita 0,1 lotnya. Nah, ini pun juga sudah masuk area buy. Kemudian sebentar ini kita cek lagi nih. Kita lihat kondisinya, patternnya seperti apa, apakah membentuk semacam pattern. Ini kayak semacam mode double top sih ya. Nah, ini kayak semacam double top, cuman dia sudah breakout di sini. 15 menit. H1. H1 juga sudah masuk area buy. Jadi kalau misalnya kita buy now di 6, katakanlah 63.88 nih harga running sekarang. 63.88 misalnya kita buy, stop loss berarti di 62.99. Nah itu. Jadi kurang dari 100 poin lah, kurang dari $100 kalau kita open 0,1. Nah, untuk take profit kita bisa ngambil take profit mungkin di pertengahannya ya, di apa? Kita tarik Fibo di sini. Ini sudah 61. Kita karena mainnya jangka pendek, jadi kita tarik Fibonya juga sedikit agak pendek nih. Nah, kalau kita melihat di grafik apa namanya di SND yang di sini warna agak keping-pingan ini, itu areanya di 65, 65.15 atau mungkin kalau misalnya mau ngambil di golden ratio juga bisa. Ini golden ratio Fibo. Bentar, saya golden rasionya tuh areanya sini warnanya. Nah, kasih warna biru lah ya. Nah, ini golden rasionya di sini. Jadi untuk take profit tuh area mudah-mudahan terlihat jelas saya di 64.65 sampai 64.90. Nah, ini area golden ratio ya, golden ratio biar supaya agak sedikit singkat. 64.65 sampai di 64.90. Golden gini aja lah, kelihatan. Nah, di sini. Nah, ini untuk area take profit di apa namanya di CLR yang tadi tanya Pak siapa? Pak Ahmad Zaini. Nah, Pak Ahmad Zaini untuk buy limit ini sudah masuk area buy limit sih Pak ya. Tapi stop loss kita agak sedikit ketat di 62.99 karena kalau kita tarik breakout 62.99 itu jatuhnya juga cukup dalam sekali. Kalau misalnya kita mau menahan buy juga cukup dalam. Saya khawatir nanti kalau kita tergerus terlalu banyak equity juga istilah orang Jawa eman-eman lah ya. Maksudnya eman-eman itu ya sayang lah, sayang.
Lebih baik kita pakai stop loss, nanti di kemudian hari atau besok hari kita bisa bertransaksi lagi. Karena kalau misalnya breakout 62.999 itu cukup dalam sekali sampai di 60.98. Jadi sekitar 2 poin, hampir 2 poin. 2 poin di crude oil itu kalau kita satu lot itu nilainya $2.000. Kalau kita ngambil satu lot. Kalau Anda ngambilnya 0,1 berarti $200. Nah, $200 kan juga lumayan, tarikan banyak. Nah, mungkin kita pakai stop loss di pas di 62.99 atau mungkin sedikit diturunkan juga boleh. Mungkin 95 atau di 90 lah ya maksimal, maksimal di 90. 62.90. Take profit bisa ngambil di 64.65 sampai 64.90, bisa milih mau di 64.65 atau 64.66 atau 64.70 silahkan. Yang penting sampai sebatas di 90. Karena kita pakai perhitungan Fibonacci itu masuknya ke golden ratio. Nah, begitu Pak Ahmad Zailani. Nah, untuk yang di CLR. Kemudian kembali lagi ke Pak Manto untuk USD Yen ya. USD Yen, ini saya belum, kita cek USD Yen. USD Yen, nah ini. Kita buka chartnya. Nah, USD Yen ini selnya sudah dari tadi sih ya. Jam berapa nih? Oh, jam 2 siang. Masih ada kesempatan nih Pak Manto nih kalau misalnya. Ini dia masuk ke bukan golden ratio. Masuk ke area sell itu antara 109.248 sampai di 109.39 Lin. Oke, saya tulis saja supaya kelihatan ya. Area sell limit. Sell limit itu di 109 poin apa tadi? 109.248 sama 391. 248 sama 391. 248 sama 391. 109. Nah ini. Nah ini tuh area sell limit. Sell limit di UJ. Take profit kita bisa pakai di pertengahan sih ya, 50%. Take profit kita bisa ambil di sini lah. Kita pakai ini. Nah, kita ini. Nah, hilang fibunya. Nah, ini dia sudah mantul berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Keempat kalinya. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita sell lagi. Tapi kalau breakout, nah kita harus sweet buy. Harus ada batasan stop loss ya untuk Pak Manto untuk ujinya. Jadi paling enggak stop lossnya di 109.391. Nah, ini yang kita pakai batas atas. Nah, batasannya 109.391. Harus pakai stop loss. Soalnya kalau nggak pakai stop loss ini panjang nih atasnya masalahnya. Gitu. Untuk take profit, saya kasih warna biru ya supaya kelihatan untuk take profitnya. Take profit kita ngambil di golden ratio lah ya. Kalau misalnya kita 109.248 kita sell, ya kita pakai take profit antara ini 50% sampai di ini. Nah, yang warnanya biru. Nah, ini. Warna biru itu jatuhnya di, sebentar saya tulis supaya kelihatan, 108.845 sampai 108.580. Nah, antara range itu. Jadi silakan mau diambil di berapa, pokoknya antara range itu karena sudah masuk golden ratio. Golden ratio untuk Fibonacci kita kalau misalnya sell di katakanlah di 109.250 misalnya atau 260 lah ya. Agak naik sedikit. Stop loss di 109.391 atau di 400 lah ya, mungkin agak sedikit kita naikkan karena berkaitan dengan spread di 400 misalnya.
Nah, untuk take profit bisa diambil di 108.845 sampai 108.580. Nah, itu bisa dipilih. Apakah mau di 840 atau di 108.800, silahkan. Antara sepanjang range itu. Atau mungkin lebih turun juga boleh. Tapi khawatirnya nanti nggak nyampe. Nah, itu. Nah, untuk area buy, ini Pak Manto untuk Anda semuanya sih, bukan Pak Manto aja sih yang pecinta uji. Buy limit berada di 108.463 sampai di 108.463 sampai di 271. Itu area buy limit ya. Bawahnya kalau misalnya turun. Oh iya, 8 poin piro mau lali aku. Sebentar, tak lihat dulu. 486 ya, pas di 88 kemana persen nih. 486 sama 267. 462 ini. 86 nih. Sampai 267. Nah, ini untuk buy limitnya di sini. Berdasarkan teori S&D, kita ngambil TikTok lah ya. Memanfaatkan pergerakan naik turun dengan range yang pendek. Bentar, nih ngomong-ngomong, aduh, euronya nggak nyampe nih. Keburu naik lagi. XAU-nya juga keburu naik lagi. Aduh, nggak nyampe limitnya. Nah, ini sempat sempat mendekati lagi area buy lagi, cuman sempat mantu naik. Ini dia sampai di low-nya 17.27.320. Terpaut komanya aja. Belum nyampe, belum open. Oke, kita lanjut ke uji. Jadi itu Pak Manto tuh yang diuji. Jadi saya limit ini karena masuk area SN-nya sudah 1, 2, 3, 4 keempat kalinya. Ini yang kelima kali kalau misalnya di atas masuk ke 5 kalinya untuk area sell, saya limit ya kita bisa ambil tapi dengan stop loss yang ketat yaitu di 109.400 atau di 391 untuk stop loss. Take profit kita bisa ngambil di 108.845 sampai di 108.580. Kalau misalnya harga uji ini nggak naik, belum nyentuh ke sell limit, dia keburu turun nih karena sekarang harganya masih di tengah Dia keburu turun menyentuh buy limit. Ya, buy limit tuh di area sorry, angkanya salah. Kurang 108 ini. 108 poin. Nah, ini. Kasih jarak lah ya. Nah, ini kelihatan. Nah, disinilah kelihatan. Saya turunkan termasuk area buy. Untuk area buy itu di 108.486 sampai di 108.267. Jadi kalau misalnya kita katakanlah dapat buy nih, buy misalnya 108.480 misalnya, 480. Nah, stop loss-nya di berapa? Stop loss-nya ya kita pakai stop loss ketat di 108.267 atau di 260 atau 250 silakan. Jadi batasan saya sampai di 108.267 untuk stop loss buy limit. Nah, itu. Gitu Pak Manto juga para trader dari seluruh Indonesia untuk uji ya, bagi Anda pecinta uji karena uji ini cukup stabil sekali setelah kemarin beberapa hari yang lalu sempat rally di awal Maret itu kan dia rally itu dari 106 sampai di 108 sampai sekarang. Nah, ini kan kelihatan rally. Begitu untuk yang diuji. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Rossi. Euro gimana Pak suggest-nya? Nah, terus di mana nih? Di YouTube juga ada pertanyaan dari Didi Prastowo TV, psikologis dan mental. Arti kalau jam-jam krusial untuk XAU jam berapa? Nah, untuk krusial XAU sih kita bisa lihat di awal sesi ya, di awal sesi perdagangan. Untuk saat ini jam XAU USD itu jam 5 pagi opennya, open candle daily ya maksudnya pergantian daily itu jam 5 pagi.
Itu juga perlu kita cek karena itu sudah jam 5 sampai jam 6 itu sorry jam 5 sampai jam 7 itu sesi perdagangan Asia sudah mulai. Nah, itu juga perlu kita cek karena kalau kita punya posisi floating sih ya maksudnya. Kalau kita punya posisi floating kita cek karena itu sudah awal dari sesi Asia dibuka meskipun kadang volumenya juga kecil tapi juga terkadang volumenya juga besar. Maksudnya volume besar itu fluktuasinya biasanya range-nya tuh bisa lebar, bisa lebih dari 10 poin biasanya antara 2 jam itu. Kemudian siang hari juga gitu. Jadi ketika sesi Eropa dimulai sekitar jam 12 itu sesi Eropa Utara sudah mulai open. Jam 12 siang waktu WIB sampai jam setengah 3 jam 3. Nah, itu fluktuasinya juga kita perlu lihat karena biasanya sesi Eropa Open itu banyak sekali penawaran dari para trader-trader besar. Perbankan pun juga biasanya masuk di awal-awal sesi itu, sesi Eropa Open. Nah, itu perlu perlu kita lihat. Kemudian sama malam hari, sesi perdagangan Amerika. Itu mulai jam 7 malam 19.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 9. Biasanya kan data ekonomi kan dirilis itu setengah 8 seperti tadi jam setengah 8 19.30 WIB ada klaim pengangguran dan apa. Nah, itu cukup krusial sekali, cukup membuat XAU juga bergerak. Tapi itu pun juga tergantung dari aktualnya. Apakah selisih aktual dengan data ekonomi, nilai aktualnya dengan data yang terakhir itu sangat signifikan sekali perbedaannya atau jaraknya. Nah, itu akan membuat XAU juga akan ikut bergerak. Jadi untuk awal-awal sesi perdagangan itu kalau Anda mempunyai open posisi XAU USD atau emas itu harus diperhatikan di situ. Karena biasanya itu terjadi penawaran permintaan yang cukup besar di situ. Oke, gitu untuk jawabannya Pak Didi Prastowo TV. Kemudian dari Rossi kita kembali ke euro. Ini euronya tadi sudah kita petakan ya. Nah, ini kita petakan lagi. Tadi mungkin lagi nggak online, barusan online. Oke, nggak masalah. Untuk tayangan ulang nanti bisa cek di YouTube ya. Oke. Di euro ini tadi kita coba untuk memetakan SND area buy ini sudah mendekati area buy. Untuk secara teknikal dia mendekati area buy limit itu 1.19915 sampai 1.1.19195 sampai 1.19038. Nah, ini tuh area buy di sini. Jadi kalau misalnya kita buy di 1.19190 misalnya. Nah, kita ya sell mungkin bisa pakai di 1.19038 atau mungkin 30, 19.030 atau 19.02 atau mungkin di psikologis juga boleh. Tergantung Anda nih nyamannya di mana untuk stop loss. Tapi kalau saya sih lebih nyaman saya berhenti ketat di SND di area SND karena kalau itu breakout dikhawatirkan harganya akan menguji ke support berikutnya. Jadi stop loss di antara ini ya 1.19038. Kalau misalnya kita buy limit di 19.195. Nah, seperti itu. Bentar, ini tadi saya buy limitnya di 19.19 ya. 19.95. Nah, ini saya buy limit juga belum nyampe nih. Baru warna hijau. Itu Pak Rossi. Jadi untuk kita memanfaatkan pantulan dia naik. Nah ya, meskipun dari sesi Eropa tadi sampai sesi Amerika ini penawaran indeks dolar juga masih berlangsung, jadi membuat instrumen yang berlawanan dengan US dollar mengalami pelemahan. Tapi di tengah pelemahan juga pasti ada reboundnya naik. Nah, seperti itu. Tadi kalau saya cek pakai CCI untuk divergen, ini juga apa? Nah, ceknya di sini. Untuk divergennya pun juga untuk euro juga sinyal B sih. Nah, tadi belum kita cek ya divergennya ya. Untuk euro belum nih. Nah, untuk euro, jadi divergen itu kondisi di mana harga atau candlestick membentuk lower low atau dia rally turun, tapi di saat yang bersamaan indikator atau CCI ini menunjukkan higher sorry, higher low atau dia naik. Nah, seperti itu.
Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita tarik garis, ini warna merah sini, dia membentuk lower low, ini ya. Kemudian yang di indikator, kita pakai time frame 30. Semua time frame bisa digunakan sih, 30 menit, 15, H1, H4 bisa digunakan. Nah, sedangkan di CCI ini menunjukkan, naik ya, jadi masih belum belum, melewati batas yang sebelah kiri, maksudnya batas tandanya sebelah kiri. Jadi ya ini kelihatan masih naik dan di harganya pun juga, turun. Jadi, kemungkinan secara teorinya kemungkinan, rebound naik itu juga cukup terbuka sekali. Secara teorinya seperti itu. Jadi saya berani menempatkan untuk buy limit sesuai dengan SND, juga sesuai dengan, Fibonacci-nya juga, kemudian juga divergen. Kebetulan formasinya bullish divergen. Nah, seperti itu Pak, Saudara Rossi untuk yang di euro. Nah, euro USD. Oke, saya rasa, seperti itu ya untuk live trade pada malam hari ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan juga semuanya jelas. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini juga selamat untuk Pak Manto. Pak Manto ternyata langsung dieksekusi langsung. Saya live stream analisa langsung dieksekusi, ternyata dapat $12, lumayan lah ya, 120.000. Oke, selamat untuk Pak Manto. Mungkin teman-teman yang lain, trader yang lain mungkin juga ada yang dieksekusi, dapat buang. Nah, karena, eee, rata-rata sih, kita di sini kan mainnya kan pendek ya, jangka pendek maksudnya atau short term. Jarang orang yang bermain medium atau long. Kalau medium atau long ya mungkin dana kita juga harus gede, harus besar. Tapi kalau dana kita kecil ya kita mainnya yang jangka pendek, nah, seperti itu. Oke, seperti itu gambarannya untuk live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jadi di sini kita memberikan edukasi, sekali lagi disclaimer on ya, disclaimer on kalau misalnya, keputusan berada di tangan Anda semuanya, maupun posisi, mau pasang limit, buy stop, sell stop, nah itu semua keputusan di Anda, mau profit berapa mungkin di-close, nah itu juga berpengaruh, semuanya di tangan Anda semuanya. Jadi disclaimer on, di sini kami hanya sifatnya untuk memberikan edukasi kepada seluruh trader di Indonesia, khususnya untuk nasabah GK Invest cabang Semarang, nah seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya Rudi Oktrianto mohon pamit, kita ketemu lagi insyaallah besok, kita akan ada live chat lagi, kita lihat perkembangannya seperti apa di market, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga menjadi berkah untuk kita semuanya. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga kesehatan untuk diri kita, kesehatan untuk keluarga kita. Salam profit, selamat malam, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.